jelas sekali. Dari Jakarta gimana? Suara terdengar kah? Kak Santi, apakah suara saya terdengar? Terdengar, cuma agak kecil sih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dideketin aja. Nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai acaranya, saya punya pantun. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam kembali dan tolong dijawab dengan lantang dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLH Kepala KPPN Tanjung Redep, Bapak Zulkifli, yang kami hormati narasumber pada acara kita hari ini, Mbak Santi Dewi, yang kami hormati para pejabat pengawas KPPN Tanjung Redep, serta para teman-teman semua yang telah hadir pada acara sore hari ini. Sebelum memulai acara, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara workshop penulisan review pelaksanaan anggaran. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama arahan dari PLH Kepala KPPN Tanjung Redep kepada Bapak Zulkifli. Kami silakan. Oke, siap. Baik, terima kasih Mbak Sally selaku MC. Mohon maaf ya Bapak Ibu, terjadi kendala teknis tadi di PC saya, Teams-nya enggak bisa ya. Jadi saya terpaksa mengungsi ini, mencari PC yang bisa menampilkan saya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber. Sebelumnya saya hormati Mbak narasumber ya, Mbak ya atau Ibu? Mbak aja. Mbak narasumber kita, kemudian Bapak-bapak para pejabat pengawas, pejabat fungsional dan rekan-rekan sekalian pegawai KPPN Tanjung Redep yang sama-sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali berkumpul ya dalam kegiatan workshop review pelaksanaan anggaran. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari peningkatan kapasitas kita ya selaku pegawai KPPN. Dalam hal ini untuk meningkatkan kompetensi kita untuk lebih bisa mendalami lagi terkait dengan hal-hal yang perlu kita ketahui. Utamanya di sini kita nanti akan coba mengulas terkait dengan review pelaksanaan anggaran dan juga ada beberapa nanti sharing terkait dengan literasi ya, penulisan dari teman-teman yang pernah mengikuti diklat literasi. Kemudian pada kegiatan ini juga menjadi momen bagi kita untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu yang
pada akhirnya bertujuan untuk bisa meningkatkan kompetensi kita. Seperti itu ya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dan mampu memberikan hasanah baru bagi kita semua. Dan utamanya bagi adik-adik ya, adik-adik yang baru nih untuk bisa semangat dalam menulis nantinya, menulis ataupun melakukan review ya terkait dengan literasi. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Indra selaku Kasubag Umum yang menyelenggarakan kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi mampu memberi manfaat bagi kita semua dan utamanya bagi organisasi kita, DJPB dan KPPN Tanjung Redep. Mungkin itu sambutan dari kami. Selamat menyaksikan. Oh, bukan ya. Ini bukan nonton atau apa. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu. Tidak usah berpanjang lebar. Sambutannya cukup sampai di sini saja. Kami akhiri. Apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jul atas arahan dan sambutannya. Selanjutnya, betul sekali apa yang telah disampaikan, seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Zulkifli bahwa pada sore hari kita dalam acara workshop penulisan review pelaksanaan anggaran ini merupakan salah satu penguatan manajemen internal, peningkatan kompetensi SDM bagi pegawai KPPN Tanjung Redep, serta internalisasi materi hasil diklat yang telah dilaksanakan oleh perwakilan pegawai KPPN Tanjung Redep. Nah, di sini pada acara sore hari ini kita kehadiran 3 narasumber yang sangat luar biasa. Salah satunya kita datengin nih dari jauh dari Jakarta, yaitu Mbak Santi Dewi. Halo Mbak Santi. Halo, selamat sore semua. Selamat sore, bagaimana kabarnya Mbak? Tadi kita sudah bertemu ya di acara KM Berau di Rapat, jadi kita memang sore ini lumayan padat nih jadwalnya. Alhamdulillah ya kita bisa melaksanakan kesibukan kita, kegiatan kita dengan lancar. Nah sebelum itu saya mau memperkenalkan dulu nih narasumber kita yang pertama. Jadi materi pertama itu penyampaian materi pertama yaitu penulisan review pelaksanaan anggaran yang akan disampaikan oleh Mbak Santi Dewi. Nah, sebelumnya pasti di sini teman-teman KPPN Tanjung Redep belum pada kenal nih, Mbak Santi itu siapa sih gitu kan. Mungkin yang kenal cuma Pak Indra kali ya, atau mungkin teman-teman yang pernah di pusat. Pak Indra udah kenal banget nih. Nah, makanya saya di sini mau menampilkan CV dari Mbak Santi Dewi. Nah, di sini sudah tampil CV dari Mbak Susanti Dewi. Nah, Mbak Susanti ini merupakan Kepala Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran 3 di Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Nah, riwayat pendidikannya yaitu Diploma 3 Kebendaharaan Negara tahun 2004, lalu dilanjutkan dengan Diploma 4 Akuntansi pada tahun 2007, dan pada tahun 2013 melanjutkan studi di Jepang. Selanjutnya, pengalaman bekerja dari 2005 sampai dengan 2007 di Sekretariat Dirjen Perbendaharaan. Selanjutnya bekerja di Kanwil DJPB Bali sampai 2008, dilanjutkan sampai 2013 di KPPN Serang, dan sekarang mulai dari 2013 hingga sekarang di Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Ya, boleh on-screen Mas Govin. Nah, narasumber kita ini sangat luar biasa sekali. Beliau merupakan penyusun awal format spending review dan review pelaksanaan anggaran, dan langsung promosi di situ juga.
Jadi tadinya jadi pelaksana di situ langsung promosi di situ juga. Terus beliau juga merupakan penerima beasiswa pemerintah Jepang melalui GRIPS. Nah, yang telah muncul di CV tadi. Sangat luar biasa kan. Nah, di sini juga kita akan belajar dari beliau mengenai penyusunan RPA. Jadi laporan RPA itu kan merupakan salah satu output mone pelaksanaan anggaran KPPN yang disusun secara periodik dalam jangka waktu semesteran. Nah, penyusunan tersebut juga kan dari awal kita mereview nih, terus melakukan analisis dan hasil analisis tersebut, laporan RPA tersebut menjadikan rekomendasi untuk stakeholder atau pemerintah daerah, sehingga dalam penyusunan laporan review pelaksanaan anggaran itu bukan semata-mata kita asal susun nih, ada datanya, terus kita ya udah masukin aja deh, yang penting jadi gitu tuh laporannya, nggak gitu. Tapi gimana caranya kita mengemas dengan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang bagus gitu, dengan data yang mudah dimengerti. Nah, di sini kita akan diajarin mengenai penyusunan laporan review pelaksanaan anggaran tersebut. Biar nanti KPPN Tanjung Redep nih hasil RPA-nya nih, wah mantap banget hasil hasil ajaran dari Mbak Santi. Nah, daripada berlama-lama kita langsung saja mulai materi yang pertama. Kami persilahkan kepada Mbak Santi Dewi. Oke, terima kasih. Waktuku berapa? Kalau kata Pak Indra semaksimalnya, Mbak. Wah, dikasih waktu semaksimalnya nih. Ya bolehlah kita kasih 15 menit mungkin ya maksimal. Siap. 15 menit ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya semua. Salam kenal. Izin Pak Zulkifli, Mas Indra, dan teman-teman lain. Beberapa saya udah kenal karena ikut KM Berau ya, jadi udah tahu. Izin, saya membawa ini ya, teman-teman dari PA, mungkin nanti bisa memberi masukan juga. Ada Mbak Cynthia Bella, pasti di sini juga pada kenal. Mungkin Bella dulu suka mones ke sana ya. Kemudian ada Mas Rifki dan Bayu. Karena teman-teman ini juga kemarin melihat semua RPA, jadi nanti mungkin bisa memberi masukan. Sedikit ralat ya, saya bukan yang mengawali atau ini SR ya, boleh dibilang saya itu layar kedua lah, kayak penerima tongkat estafet dari yang pertama lah. Bukan saya yang memulai, dulu ada tim sebelumnya. Nah, tim-tim ini senior-senior ini udah mutasi, jadi kayaknya mungkin tinggal saya ya yang layar keduanya, jadi melanjutkan. Oke, mungkin langsung saja kali ya. Saya izin share screen ya. Ya, silahkan Mbak. Ya. Oh, bisa. Oh ya udahlah. Oke. Nah, mungkin ya 15 menit ya. Semoga sekilas saja. Nah, mungkin saya ingin mengawalinya itu dari kenapa ada dulu RPA, SR, EPA. Nah, ini memang dulu secara singkatnya itu kan ada perubahan tusi ya di Direktorat PA gitu. Jadi yang awalnya PA itu kan dulu kayak tugasnya itu sekarang banyak yang tugas-tugas yang dilaksanakan DJA gitu. Jadi penerbitan DIPA, kemudian revisi. Kalau revisi masih ya. Nah, pada saat itu ada pergantian tusi. Jadi kita ingin kita ingin akhirnya berpikir gitu. Ini pekerjaan PA hampir separuh lebih kan itu pindah ke DJA. Nah, kita mau kayak apa nih? Kita mau selesai atau ada hal lain yang ingin kita lakukan yang bisa memberikan value added atau tambahan nilai lah untuk organisasi dan untuk pengelolaan keuangan. Makanya pada saat itu diputuskan untuk
ayo kita cek lagi apa sih yang belum kita lakukan. Nah ini menjadi latar belakang dilakukannya monitoring dan evaluasi. Nah kalau dulu itu kan kita fokusnya setiap akhir tahun anggaran itu kan selalu yang disorot penumpukan belanja aja gitu. Jadi lebih ke realisasinya. Cuma semakin ke sini kita lihat, oh apakah kualitas belanja itu dilihat dari realisasi saja atau hal lainnya, termasuk pengelolaannya, akuntabilitasnya, kemudian belanjanya digunakan seperti apa. Nah ini yang melatar belakangi. Dan ini diwujudkan dalam PMK di 195, di mana di sini itu PMK-nya itu sebenarnya memberikan amanah ya, baik kita di Kemenkeu sebagai BUN itu untuk melakukan monef, dan juga KL-nya juga harus melakukan monef gitu. Jadi KL pun melakukan, cuma pada saat itu memang arahannya adalah kita tidak boleh membebani satuan kerja atau KL. Jadi sebisa mungkin kita yang lebih deep down atau kita yang lebih melakukan monef secara menyeluruh. Nah, salah satu dari monef itu kan di PMK itu ada diatur terkait EPA, RPA, SR, kemudian ada juga KFR. Nah, salah satunya review pelaksanaan anggaran. Nah, kalau di RPA ini dia fokusnya itu kita ingin menggali nih masalah-masalah yang terjadi sepanjang dari mulai Januari sampai Desember itu apa, kemudian kita memberikan masukan penyelesaian, satuan kerja juga melakukan penyelesaian, kita lihat datanya, mana yang realisasinya rendah, kemudian yang rendah kemudian kita track satker mana, belanja apa, atau di kegiatan yang mana nih. Nah, kemudian kita gali permasalahannya itu apa, kenapa sampai itu terjadi atau eksekusinya itu tidak lancar. Nah, disinilah kita melakukan, kita kasih tindak lanjut, rekomendasi, kita kawal satuan kerja. Nah, di sepanjang 1 semester ini kemudian kita evaluasi kembali nih, kita desk riset 6 bulan ini masalahnya apa yang sudah kita lakukan dalam jangka pendek, kemudian ada nggak ya yang bisa kita lakukan di jangka panjangnya. Kita cek kembali apakah memang ada nih misal peraturan-peraturan yang jangan-jangan memberatkan atau membuat eksekusinya tidak lancar, atau ada kebijakan atau mekanisme baik di Kemenkeu maupun KL yang perlu nih bisa kita perbaiki biar lebih lancar ke depannya. Nah, masukan-masukan inilah yang diharapkan dari RPA-nya gitu. Jadi di samping juga kita mengidentifikasi masalah, kita tahu kendalanya di mana, kita kasih rekomendasi untuk penyelesaian, dan juga untuk di masa depan rekomendasi itu termasuk agar tidak berulang gitu. Jadi kalau di akhir tahun itu kita lihat sebagai early warning, dan juga masukan ke pusat, apa sih di pusat yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ke depan. Nah, salah satunya dari masukan RPA ini. Jadi di RPA ini fokusnya adalah kita mengawal realisasi, kita lihat mana aja yang tidak lancar atau eksekusinya terhambat, kita gali masalahnya, dan juga kita memberi masukan nih, baik masukan ke satker, masukan ke diri kita sendiri, ataupun ke tempat lain. Nah, ada perbedaan antara RPA Kanwil dan RPA KPPN. Jadi ada latar belakangnya, baik di PMK itu dari awal kita set KPPN itu tidak banyak melakukan sesuatu, karena kami paham bahwa KPPN itu kan saat ini fokusnya itu ke penyaluran belanja ya, lebih ke backbone-nya gitu. Nah, sementara kalau Kanwil itu memang dari dulu didorong untuk analisis itu. Cuma semakin ke sini kita melihat bahwa KPPN memang mau tidak mau mulai diarahkan untuk menjadi analisis, untuk menjadi melakukan berbagai kajian, review. Makanya juga dari Setijen ini kan mengeluarkan berbagai nota dinas untuk KPPN mulai melakukan ini
melakukan belajar, membuat tulisan, melakukan review atau kajian. Nah, ini termasuk makanya akhirnya kita ya sudahlah, KPPN mulai kita minta untuk menyusun RPA. Namun kami paham bahwa kami perlu membedakan bahwa untuk level KPPN tidak sehektik atau tidak sedetail yang dilakukan Kanwil dulu. Jadi ibaratnya kita masih di tangga yang perubahan lah ya di awal-awal, nanti kita tingkatkan sedikit dari sedikit. Makanya untuk di RPA KPPN itu baik strukturnya maupun apa yang dilakukan itu masih berbeda dengan Kanwil. Jadi lebih light lah, lebih simple. Kemudian juga kita bentuk dalam infografis. Nah, jadi kami ingin KPPN yang pertama dari melakukan RPA itu pertama memang melaksanakan amanah dari PMK 195 untuk dari monitoring kinerja belanja yang dilakukan baik realisasi IKPA terhadap Satker itu kita kita standarisasi, kita sajikan dalam sebuah laporan, dan itu juga menjadi bekal untuk pembinaan kesatuan kerja. Jadi harapannya adalah di RPA itu langsung biasanya kan kita minta, jadi permasalahan di KPPN ini kebanyakan ini A atau B atau C. Nah, ini yang menjadi dasar, mohon untuk satuan kerja itu memberikan fokus lah, atau kita memberi alarm untuk mohon di hal-hal ini benar-benar diperhatikan. Kemudian juga dari RPA itu kami mengharapkan ada nih masukan bottom up ke atas, misal mekanisme UPT-UP atau kartu kredit pemerintah, atau misal kebijakan pelaksanaan anggaran, ada yang dirasa bisa kita optimalkan atau kita rubah di satu hal atau tertentu, itu bisa disampaikan di RPA. Jadi menjadi masukan juga buat kami, karena kalau di pusat itu kan kita tidak pernah ketemu satuan kerja ya, jadi kita tidak bisalah memberikan tahu di lapangan seperti apa. Dan juga untuk publikasi umum ya, untuk bisa diberikan ke satuan kerja, jadi mereka bisa tahu, ini nih hal-hal yang perlu menjadi perhatian saya, dan utamanya adalah shifting. Nah, ini yang perlu saya sampaikan mungkin, bahwa KPPN itu kan kedepannya dituntut untuk kita shifting nih, perubahan tusi. Kalau nanti Sakti jalan, SPAN udah jalan, semuanya udah by otomatis dengan bantuan IT. Nah, kita nih mau geser kemana nih? Jangan sampai KPPN ditutup atau KPPN di Jakarta kan, tapi orangnya dikurangi. Nah, ini kan kita harus memberikan value added lain nih, biar kedepannya seperti apa, salah satunya dengan berbagai kajian atau analisis. Nah, karena ini laporan juga kami ingin menyampaikan, mungkin tidak hanya untuk RPA ya, tapi bisa untuk laporan lain, karena terkadang dari pusat itu mengeset sebuah standar itu dari awal udah ada tujuannya. Jadi pertama, ada yang meminta laporan itu benar-benar ya sudah intinya apa dalam bentuk tulisan panjang, karena mereka memang membutuhkan hasil dari informasi yang bisa dibaca gitu. Tapi ada laporan yang memang diharapkan disusun dalam sebuah infografis, atau dengan layout atau desain yang mudah dipahami, visual. Nah, seperti itu. Jadi pada saat menyusun laporan, yang pertama kita lihat dulu tujuannya ini dalam rangka apa ya, untuk lapor saja atau kita juga dituntut lapor dan menyusun dalam sebuah laporan yang interaktif atau visual bagus. Kemudian strukturnya ini biasanya udah di-set apa saja yang perlu ada. Terkadang memang ada yang strukturnya itu disimplifikasi ya, jadi nggak harus detail atau umum saja, tergantung tadi tujuannya.
oh kita ingin memberikan poin-poin saja, terkadang kita juga kita bisa memberikan detail apa yang perlu disampaikan. Jadi dari struktur ini biasanya ada yang digeneralkan atau ada beberapa yang perlu dispesifikasi spesial informasinya. Nah, kemudian yang ketiga juga kita perlu memperhatikan audiens. Audiens ini apakah ini diberikan ke teman kita di pusat yang tentunya tahu nih dengan pekerjaan kita sehari-hari. Tapi ada juga yang laporan di samping diberikan ke teman-teman kita sama-sama Kemenkeu juga satuan kerja atau KL atau orang umum nih yang karena perbedaan latar belakangnya kita harus memilih menggunakan bahasa yang simple, mudah dipahami dan juga menarik gitu loh, menarik di awal. Jadi ini 3 hal yang perlu kita pada saat mulai menyusun ini kita perlu untuk pertimbangkan. Nah, ini untuk RPA kemarin itu memang kita set dalam sebuah infografis karena pertama kami juga tidak ingin membebani KPPN terlalu melakukan banyak penulisan atau banyak melakukan metode-metode yang sulit, enggak, karena tujuannya kita ingin mengidentifikasi masalah, rekomendasinya ada, nanti laporannya bisa memberi masukan ke pusat dan juga untuk satker untuk warning ke depan. Nah, ini hanya dari laporan itu makanya kita set ke infografis yang menarik. Harapannya di samping ke pusat juga bisa diberikan ke satuan kerja. Nah, untuk kemarin tuh memang ada beberapa tematik yang menurut kita akhirnya kita masukkan ke pada saat penilaian ya menjadi pertimbangan. Yang pertama tentunya identifikasi masalah dan ketajaman rekomendasinya. Kemudian kedua juga kesesuaian masuk penyusunannya. Jadi memang ini kan untuk pelaksanaan anggaran, kita monef, kita pengawalan dan pembinaan. Nah, kemudian juga kita mengharapkan laporan itu simple, jadi mudah dipahami, tapi bisa apa ya memberikan pemahaman walaupun dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan menarik. Kemudian tentunya juga desain atau layout. Kami kemarin pada saat penilaian itu akhirnya dilakukan dengan beberapa jenjang, dengan beberapa generasi ya. Jadi generasi yang anak-anak baru yang benar-benar masih ya kalau anak sekarang dibilangnya centennial, ada yang anak milenial, ada yang generasi X. Jadi harapannya kita ingin melihat dan ternyata kita lihat bahwa hampir di semua generasi itu tetap bahwa visualisasi yang sederhana, yang menarik itu menarik minat mereka untuk membaca dan memberikan apa ya penilaian. Oh, ini laporannya simpel tapi bisa menyampaikan masukan dengan baik. Nah itu makanya kita mendorong nih teman-teman di sini untuk lebih apa ya lebih meningkatkan kembali dari sisi desain atau layout karena ini penting nggak penting ya sebenarnya yang penting itu kan substansi tapi terkadang orang pada saat membaca itu melihat barangnya dulu kalau orang bilang apa don't judge a book by its cover tapi semakin kesini orang karena kebanyakan Instagram, TikTok kemudian makin kesini makin melihat layout atau desain itu hal yang menarik gitu. Nah, ini beberapa kriteria kemarin yang kami gunakan dan juga bisa memberikan gambaran ya dari sisi layoutnya. Kemudian ini yang tadi layout bahwa tujuannya jelas, visualnya menarik. Nah, visual dan menarik inilah yang terkadang bisa membuat orang ingin membaca lebih dulu atau memberi pas di awal itu udah oh bagus nih padahal belum baca dalamannya gitu. Kemudian tabel dan grafiknya. Nah, ini yang kami juga ingin memberi masukan bahwa kadang kita tidak harus menyampaikan dengan bahasa yang tulisan yang banyak atau enggak. Kadang beberapa kalimat, 1-2 kalimat itu cukup untuk menampilkan substansi atau isi. Nah, ini penilaiannya ya. Tapi kemarin 4 ini adalah yang kami lihat dari sebuah laporan itu apa ya
seperti apa sih dilihatnya, itu kami melihat dari masalahnya diidentifikasi seperti apa, rekomendasinya, desainnya juga, dan juga kesesuaian, termasuk ini harapannya dari laporan RPA itu bisa nih disampaikan ke stakeholder, ataupun pada saat kita memberi laporan itu dengan misal 10 halaman tuh orang melihat sekilas jadi paham gitu, oh KPPN ini tugasnya ini, uang yang dikelola ini, KLKL-nya seperti ini di wilayah ini, kemudian masalahnya ternyata yang dihadapi seperti ini dan harus menjadi concern. Mereka sudah memasukkan memberi masukan rekomendasi apa, terus kemudian warning untuk semester selanjutnya seperti apa. Nah, ini gambaran umum. Nanti mungkin Mbak Bella, kemudian Mas Bayu, Mas Rifki bisa ngasih masukan terkait laporan ini. Monggo aja karena udah 15 menit ya. Nanti di sesi diskusi atau gimana. Mungkin dari saya itu sementara ya gambaran terkait RPA KPPN. Baik, terima kasih Mbak Santi. Wah, sangat luar biasa sekali materinya. Dalam 15 menit sudah menjelaskan sejelas itu, singkat, padat, dan jelas. Nah, tadi saya tangkap itu berarti membuat laporan itu harus simpel, mudah dipahami, dan menarik. Karena emang tidak menutup kemungkinan ya, maksudnya sekarang itu memang orang-orang itu melihat dari tampilan dulu. Meskipun yang paling penting itu substansinya, tapi orang itu kalau misalnya udah dari depan aja udah menarik, pasti pengen baca gitu bawaannya. Nah, terus tadi juga disampaikan ada 4 kriteria penilaian laporan RPA, terus juga tadi penilaian layout itu bagaimana. Nah, benar-benar sangat-sangat menambah pengetahuan kita ya mengenai penyusunan laporan ini. Bahkan yang tadi disampaikan oleh Mbak Santi itu bukan sekedar untuk laporan RPA doang, tapi kita bisa gunakan tips-nya itu untuk menyusun laporan-laporan yang lain. Karena kan di KPPN juga kita tiap seksinya itu menyusun laporan masing-masing ya. Seperti misalnya seksi bank menyusun laporan akuisisi dana desa, lalu di Vera itu ada laporan keuangan. Jadi memang sangat terpakai sekali nih penyampaian materi dari Mbak Santi. Wah, keren banget. Nah, selanjutnya yang mau tanya-tanya ditahan dulu karena kita akan lanjut ke materi kedua. Nah, materi kedua ini akan disampaikan oleh PTPN KPPN Tanjung Redep, yaitu Mas Govinda. Nah, beliau ini dia CV-nya, bisa kita lihat. Mas Govinda ini riwayat pendidikannya Diploma 1 Kebenaran Negara, lulus tahun 2016, dan pengalaman bekerjanya itu menjadi pelaksana di KPPN Fakfak dari 2017 hingga 2020 dan dilanjutkan di KPPN Tanjung Redep sebagai pejabat fungsional perbendaharaan negara terampil hingga saat ini. Nah, beliau akan menyampaikan tips and trik menulis yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, di sini buat kita semua mungkin ini sangat membantu ya, karena kadang kita tuh pengen nulis tapi kok bingung gitu gimana nulisnya. Terus juga kadang niat udah ada tapi gimana gitu nggak ada ide. Nah, mungkin akan dibahas oleh Mas Govinda. Kepada Mas Govinda kami persilakan. Cek. Waduh, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya izin sapa-sapa dulu juga ya. Di sini ternyata hadir juga kakak saya ini, Kak Cibel. Oh, halo Kak Cibel. Halo Gavin. Ternyata udah saya jadi malu ini kakak saya hadir. Jadi mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya juga dipaksa ya untuk membawakan materi terkait tips dan trik cara menulis gitu. Di hadapan saya ini banyak yang lebih jago dari saya ya. Terutama teman-teman dari PA ini luar biasa sekali teman-teman dari PA. Tapi saya mohon izin sedikit sharing terkait bagaimana sih tips and trik menulis gitu. Awalnya saya kira ini akan menjadi
teman-teman PA bakal dikit tuh yang datang. Mungkin Mbak Santi aja, ternyata teman-teman PA ramai juga yang hadir. Oke, saya mau izin share screen ya, Bapak Ibu ya. Karena saya bikin PPT-nya sendiri dan baru tadi pagi mau izin, tidak terlalu banyak. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang tips dan trik menulis. Ini secara umum, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Jadi untuk tips dan trik secara umum, ini berdasarkan pengalaman. Kebetulan saya tidak menulis tidak terlalu banyak juga, tetapi pernah lah. Inilah yang saya lakukan selama ini dalam persiapan untuk menulis dan dalam menulisnya itu. Baik. Nah, hal yang paling pertama yang kita harus siapkan adalah kita harus menemukan motivasi kita dulu. Untuk menulis, kita cari motivasi kita untuk menulis. Kadang kita udah males karena kita tidak memiliki motivasi gitu. Nah, terus saya izin sedikit bercerita dulu. Kenapa sih saya memulai menulis ini, mulai menulis? Motivasi awal saya itu sebenarnya saya pengen ke Jakarta gitu. Dulu ada lomba menulis ya. DJPB sering tuh buat lomba menulis, hadiahnya ke Jakarta. Nah, motivasi saya itu. Akhirnya tiap tahun saya ikut. Dan alhamdulillah berhasil ke Jakarta. Nah itu. Yang pertama kita temukan dulu motivasi kita. Contoh, teman-teman motivasinya ingin namanya muncul di Google Scholar mungkin. Silahkan buat jurnal. Teman-teman mau bikin apa? Mau tulisannya masuk ke majalah Treasury, silahkan menulis, nanti kirim ke teman-teman di Clip gitu. Jadi kita temukan dulu motivasi kita di awal agar kita ada semangat menulis ke depannya. Oke, saya mau izin lanjutkan PPT-nya ya. Nah, yang kedua, tips yang kedua yang bisa saya berikan, ini kita menulis dulu aja, mikir belakangan gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalau kita terlalu lama berpikir, kita nggak bakal mulai-mulai, teman-teman. Nah, kadang kita terlalu lama mikir, apa yang saya tulis ya? Mikir-mikir, akhirnya malas. Dan akhirnya kebanyakan mikir, jadi lupa untuk memulai gitu, tidak memulai. Jadi teman-teman, untuk tips kedua itu ya kita mulai aja dulu, tulis aja dulu. Nah, kita coba, kita tulis, lalu kita perbaiki di belakang. Ya. Oke, baik. Nah, tips yang ketiga yang saya bisa berikan yaitu tulis semua apa yang teman-teman pikirkan. Ini baik ide maupun itu sudah berbentuk tulisan. Pada saat teman-teman misal mencari ide ya, kayaknya saya bagus tulis ini nih, tulis dulu. Yang kedua mungkin tiba-tiba kepikiran, oh kayaknya ganti deh, tulis lagi. Nah, nanti teman-teman setelah menulis banyak ide itu, selanjutnya teman-teman juga sudah melihat ya ide-ide apa yang akan teman-teman tulis. Nah, teman-teman bisa seleksi nantinya sesuai dengan kriteria yang teman-teman mau. Selanjutnya yang teman-teman goals-nya kemana ya. Jadi bisa dipilih dari situ. Jadi kita menulis ide-ide pikiran pokok kita dulu lah. Jadi teman-teman tidak bingung nantinya dan tidak lupa atas apa yang akan kita tulis. Karena di tengah penulisan nanti bisa jadi semua itu berubah teman-teman. Tiba-tiba nih kita menulis ya, tiba-tiba di tengah jalan, waduh, kayaknya saya nggak bisa dia. Atau mungkin kayaknya ini berat ini materinya. Atau contoh kita membuat jurnal ya, awalnya kita mau pakai metode kualitatif, tiba-tiba kayaknya, waduh ini kayaknya nggak cocok, ini harusnya kuantitatif. Gitu. Jadi silahkan ditulis dulu apa ide-ide pikiran pokok atau ide-ide yang teman-teman mau, tuliskan sebanyak mungkin, nanti teman-teman seleksi. Oke, baik. Ini salah satu trik yang saya dapatkan dari pelatihan yang pernah saya ikuti ya. Jadi teman-teman tuh jangan menulis dari awal. Nah ini agak kontradiktif ya. Kenapa kita jangan menulis dari awal gitu? Nah ini kita bisa lihat ya kalau kita ingat filmnya SpongeBob ya. Kalau dia awalnya mau nulis, mau ujian gitu, dia cuma tulis the.
Nah, karena kita terlalu terpaku pada di awal, teman-teman. Padahal awal ini, awalan tulisan itu ya paling cuma menjelaskan sedikit tentang apa yang di belakang ya. Intinya sebenarnya itu ada di tengah. Jadi silahkan tuliskan dulu apa pokok dari penulisan kita, baru kita isi yang di depan. Jangan terpaku sama yang di awal atau D-nya. Seperti itu, teman. Biasanya kalau penulisan ya, contoh kita penulisan mungkin ya untuk penulisan sederhana, di awal itu kan paling kulit-kulitnya doang ya, kayak ini RPA itu adalah apa, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu banyak berpikir di situ. Kita fokus sampaikan apa yang ingin kita sampaikan pada tulisan kita di tengah atau di akhir. Seperti itu, silahkan mulai dari manapun, tapi jangan terpaku di awal. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini karena dia cuma nulis the, terpaku dan akhirnya lama ya jadinya. Oke, baik. Nah, yang kedua. Udah yang keempat ya ini ya. Yang keempat tipsnya adalah, menurut saya adalah kita cari referensi, teman-teman. Referensi ini penting karena yang pertama kita bisa menemukan gaya penulisan kita atau kita bisa mengikuti gaya penulisan orang lain. Jadi kita bisa lihat nih contoh-contoh dulu nih untuk menemukan gaya penulisan kita sendiri. Kita lihat jurnal-jurnal sebelumnya atau mungkin kita mau menulis apa ya, kayak cerita-cerita pendek. Kalau masing-masing penulis itu memiliki gaya penulisan tersendiri ya. Nah, teman-teman bisa mengembangkan gaya penulisan itu berdasarkan referensi yang teman-teman bisa lihat. Ternyata tulisan dari Kak Seli contohnya itu tulisannya rada sedih gitu, atau yang dari Kak Irma mungkin tulisannya dia agak senang. Jadi kan memiliki referensi yang bisa teman-teman jadikan patokan. Penting, sangat penting untuk mencari referensi tentunya. Baik, selanjutnya. Nah, ini juga cukup penting teman-teman, yaitu kita perlu mencari mentor. Seberapa penting sih mentor ini? Mentor kalau bagi saya untuk penulisan sendiri itu sangat penting teman-teman, karena mereka lah yang lebih tahu sebenarnya dari kita dan kita bisa sharing apa sih kesalahan kita, apa sih yang bisa ditambahkan dari sini. Mungkin cerita sedikit pengalaman ya, pernah suatu saat saya menulis, terus saya kebetulan kenal sama teman dari juga seorang penulis ya, dia penulis di ITB. Nah, tulisan saya itu saya kirim ke dia. Ya, saya nanya-nanya, kira-kira gimana nih tulisan saya, bagus nggak ya? Nah, sama dia, pikiran saya awalnya loh, tulisan saya ini udah lumayan lah, udah bagus menurut saya. Ternyata setelah dicek sama mentor saya atau yang ngecek itu ya, oh ternyata ini masih banyak yang perlu ditambahkan atau mungkin masih banyak yang perlu diimprove. Gitu. Oh ternyata kata-kata ini tidak efektif. Jadi sangat penting untuk mencari mentor sehingga tulisan kita bisa lebih sempurna dan semuanya bisa diterima gitu, bisa diterima oleh pembaca. Oke, dan mungkin yang terakhir kakak-kakak teman-teman sekalian, yaitu kita perlu mencari yang namanya editor. Untuk penulisan sendiri terus terang editor ini sangat penting ya. Tidak bisa dipungkiri juga di mana-mana udah ada jasa mungkin proofreading ya. Karena kita perlu untuk mencari kesalahan-kesalahan dari penulisan kita. Penting seorang editor kita bisa minta tolong ke teman, minta tolong ke siapa gitu, atau mungkin kita nyewa editor karena ini sangat penting bagi penulisan teman-teman. Kesalahan penulisan bisa menjadikan tulisan itu salah arti atau apa yang ingin kita sampaikan itu tidak nyampe ke pembaca. Jadi untuk mencari editor itu sangat penting dan saran saya sih kalau perlu cari editor atau mungkin cari bantuan teman gitu yang bisa membaca. Jadi karena saya cuma tips dan trik ya. Jadi untuk PPT sampai di sini aja. Thank you. Nah, setelah ini akan saya kembalikan ke Kak Seli ya, Kak Seli. Baik, terima kasih Mas Govinda atas penyampaian tips and triknya. Wah, ternyata walaupun PPT-nya terlihat simpel gitu ya, banyak gambar-gambarnya, tapi yang disampaikan sangat-sangat luar biasa dengan penyampaian yang mudah dipahami. Nah,
Setelah ini mungkin dari tadi ada teman-teman yang rasanya tuh ingin segera bertanya gitu. Ada sesuatu yang mengganjal ingin ditanyakan. Nah, sekarang saya membuka sesi diskusi. Boleh bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau teman-teman dari DIT PA yang ingin menambahkan, boleh dipersilahkan. Mbak Cynthia barangkali mau menambahkan. Oke, makasih Mbak Seli. Mungkin pertama saya mau nyapa-nyapa dulu ya nih Mbak Seli. Udah lama kita nggak ketemu juga ya. Ya, Halo Mas Govin, Mbak Dian, yang teman seangkatan saya juga, Mbak Seli, juga yang terhormat Pak Zulkifli, ada Mbak Mega juga di sini ya, ada Pak Nanang, teman-teman semua di KPPN Tanjung Redop, udah lama nggak ketemu, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Mungkin tadi ini ada bisikan dari Bu Santi gitu ya. Menyampaikan beberapa hasil review gitu dari RPA-nya KPPN Tanjung Redap. Mungkin kalau dari KPPN Tanjung Redap sendiri untuk di pembuatan RPA-nya kami mengapresiasi ya di tengah kesibukannya yang pasti padat ya untuk menyalurkan belanja, KPPN Tanjung Redap ini sudah bisa membuat satu laporan RPA yang bisa dinikmati bersama gitu. Dan sudah mulai berubah nih, sudah ada sedikit banyak analisisnya, bukan hanya fokus ke teknikal aja gitu. Nah mungkin tentunya kalau kita dalam perjalanannya kita akan terus belajar gitu ya teman-teman. Nah untuk RPA KPPN Tanjung Redap ini mungkin kita akan coba naik stepnya gitu ya, langkah per langkah gitu, yang mungkin bisa kita coba kerjain bareng-bareng gitu. Jadi mungkin fokus kalau saya ini fokusnya nanti mungkin melihat ke bagian gimana sih RPA kita ini bukan cuman memberikan alternatif penyebab masalah, tapi gimana sih kita coba cari akar permasalahan nih. Kalau tadi kan Mas Govin nih udah banyak ngasih tips dan trik penulisan, tapi kalau di RPA nih secara khusus dia punya panduan sendiri karena RPA ini sebenarnya apa sih tujuannya dari RPA gitu ya, kita balik ke tujuannya RPA. RPA ini sebenarnya tujuannya adalah melihat akar permasalahan nih teman-teman. Jadi kalau biasanya kalau alat-alat Monef nih banyak nih, ada IPA, ada EPA juga, ada spending review dan lain-lain. Nah, tapi yang membedakan RPA dengan alat-alat Monef lainnya itu adalah RPA itu menggali sampai akar permasalahan. Walaupun sebenarnya memang untuk KPPN kita nggak seperti tadi kata Bu Santi, kita nggak menargetkan kalau KPPN itu harus menggali dan menulis sampai tingkat level tertentu. Tapi kita akan coba ngelihat gimana sih cara menggali akar permasalahan itu kayak gitu ya. Nah mungkin sedikit saya mau izin share sedikit ya tentang permasalahan dan gejalanya gitu ya. Tentang menggali akar permasalahan, mohon izin saya share ya. Oke, mungkin sedikit ya teman-teman udah tampil di layar. Mungkin kita akan coba gimana sih cara melihat akar masalah gitu ya. Jadi kita kadang-kadang
kalau kita sakit nih, kita ilustrasikan kalau kita sakit demam, kita itu kadang langsung menjudge, oh kita sakit demam. Padahal demam itu mungkin bukan penyakitnya gitu, demam itu adalah gejalanya. Sementara kalau kita periksa lebih jauh lagi, ternyata demam itu misalnya diakibatkan karena ada infeksi virus, misalnya di bagian organ tertentu kayak gitu. Nah, jadi sama halnya dengan ketika kita bikin RPA nih, teman-teman. Jadi kita harus bisa menggali, membedakan antara gejala dan masalahnya. Nah, gimana sih cara ngebedainnya? Nah, kalau teman-teman lihat di tampilan ini ya, kalau gejala itu kita adalah apa ya? Hal yang paling kita lihat, hal yang paling mudah kita rasakan, hal yang paling teridentifikasi dan dia nggak spesifik. Mungkin kalau misalnya kita lihat balik ke RPA-nya KPPN Tanjung Redep gitu ya, salah satu permasalahannya itu tentang deviasi halaman 3. Ya, jadi kalau di KPPN Tanjung Redep itu di deviasi halaman 3 itu udah diuraikan, udah baik gitu, udah ada penguraian penyebab tidak terpenuhinya adanya deviasi halaman 3 ini kalau nggak salah ada 3 penyebab gitu ya. Yang pertama itu karena katanya ada blokir nih, blokirnya naik terus nih gitu ya. Terus yang kedua ada arahan dari pimpinan gitu ya, nggak mungkin ditolak gitu ya. Yang ketiga itu ternyata ada revisi dari tingkat yang lebih tinggi dari eselon 1 gitu kan. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa 3 ini adalah gejala. Jadi teman-teman ini di KPPN Tanjung Redep udah bisa mengidentifikasi gejala nih. Gejala apa sih yang menyebabkan adanya deviasi halaman 3? Nah, tapi teman-teman, kalau kita menyelesaikan 3 masalah ini, bisa jadi nanti karena kita tidak menggali sampai akar masalahnya, akan ada masalah lagi yang timbul. Misalnya, kita kita menolak misalnya kita mencoba menolak dari pimpinan kayak gitu ya, arahan pimpinan untuk bikin kegiatan mendadak. Kita mencoba itu, tapi ternyata ada misalnya penyebab lain, instruksi dari eselon 1 gitu kan, instruksi dari eselon 1 yang membuat ternyata ya tetap aja halaman 3 kita tinggi gitu kan. Nah, untuk itu kita harus fokus nih ke masalahnya itu apa sih, akar permasalahan dari 3 ini gitu. Dia ada di belakang gejala dan sifatnya itu spesifik gitu ya. Jadi nggak cuman ya udah 3 ini udah selesai gitu, udah selesai permasalahannya. Nah, tapi kita akan gali lebih jauh. Nah, kenapa sih sebenarnya pimpinan itu bisa minta kegiatan tambahan sewaktu-waktu? Misalnya ada arahan dari eselon 1 gitu ya, tingkat yang lebih atas. Oh, ternyata sama nih dengan penyebab yang ketiga tadi ya, adanya arahan dari tingkat atas gitu, eselon 1. Nah, ternyata kalau kita gali lagi ke atas, ternyata penyebabnya, akar masalahnya adalah tidak adanya SOP gitu, SOP yang jelas gitu ya, pengaturan yang jelas nih dalam misalnya merevisi ataupun menentukan halaman 3 DIPA kayak gitu. Nah, kalau kita sudah bisa dapat akar masalahnya, kita bisa menentukan problem solving-nya tuh dengan lebih baik gitu, dan lebih spesifik. Jadi kita membuat pengaturan yang lebih jelas tentang tata cara penentuan halaman 3 DIPA atau tata cara penentuan revisi gitu. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman dari KPPN Tanjung Redep bisa mempertimbangkan untuk bukan hanya selesai sampai mengidentifikasi gejala, tapi sampai melihat di mana sih akar permasalahannya dari banyaknya gejala-gejala yang terjadi. Nah, caranya tadi mungkin Mas Govin udah banyak ya, udah kasih tahu juga. Ada nanti misalnya dengan cara ada pohon faktor, ada logic tree, dan lain-lain gitu ya. Mungkin dengan penelitian lebih lanjut, kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, tapi yang jelas kalau misalnya kita mau mencoba mengimprove lagi nih RPA KPPN Tanjung Redep, mungkin kita akan bisa coba untuk menggali lagi lebih jauh permasalahan yang kita dapatkan di awal gitu ya. Jadi kita gali, lebih baik menyelesaikan satu permasalahan yang merupakan akar permasalahan daripada menyelesaikan banyak masalah tapi itu bukan akar permasalahan. Mungkin itu sedikit dari saya, mungkin agak banyak juga ya sebenarnya. Oke, itu aja. Makasih. Nah, terima kasih kepada teman-teman dari DPA yang telah
bersedia untuk menjadi narasumber pada sore hari ini yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan teman dari KPPN Tanjung Redep, yaitu PTPN kita, Mas Govinda, yang telah menyampaikan tips and trick bagaimana cara menulis. Nah, semoga dari apa yang telah kita laksanakan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita sekalian. Nah, karena tadi di awal saya sudah membuka dengan pantun, maka biar lebih afdol, saya tutup juga dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Sally selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.